Terima kasih Tuhan, kita akan bersama-sama masuki ibadah pelepasan dan pelantikan pendeta mutasi di lingkup Gereja Kasih Dawetan pada saat ini. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit, untuk berdiri. Kita memuji bersama begitu jemaat nomor 4, bait 1 dan bait 2. Hai mari sembah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang di tujuh banyak, gemuruh suaranya di awan kewan, berjalanlah dia di badai kencang. Saudara, kita masuk dalam votum dan salam. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus besertalah saudara-saudara. Amin. Disilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, tema ibadah kita hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 22 yang demikian bunyinya. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kita tanggapi tema ibadah ini dengan nyanyian kita dari PKJ 14 bait 1. Kita nyanyikan dengan sukacita. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan. Tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kami, kami bersama-sama sowan di hadapan Bapa mengaturkan syukur atas kesempatan yang istimewa pada sore hari ini. Kami para hamba Tuhan dari berbagai-bagai jemaat GKJW bersama-sama bersekutu menghadap Tuhan di dalam ibadah pelepasan dan pelantikan pendeta mutasi. Kami bersyukur Tuhan di tengah keterbatasan karena pandemi virus corona, karya Tuhan tidak bisa dihentikan. Karya Tuhan terus dinyatakan dan diwujudkan, begitu pula dengan anugerah Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan Gereja Kristen Jawi-Wetan. Sebab nyatanya Tuhan, mutasi, penugasan, penempatan
sudah dapat diputuskan oleh Majelis Agung, dan kami semuanya Majelis Daerah dan Majelis Jemaat berupaya untuk menata pelaksanaan dari karya Tuhan ini. Tetapi Tuhan, kami mohon ampun jika ada keputusan kami, pertimbangan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon ampun jika perencanaan kami untuk melaksanakan keputusan ini, melaksanakan dinamika karya Tuhan di GKJW, tidak persis seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa, sungguh kami mohon ampun, dan kami mohon kekuatan dari Tuhan, kami mohon petunjuk baru dari Tuhan, melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab yang akan kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Kami mohon Roh Kudus kiranya memberikan hikmat kepada kami, akal budi yang jernih untuk kami benar-benar memperhatikan, sehingga kami mengerti dan tersemangati untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini, saya ambil dari bacaan ketiga hari ini sesuai dengan leksionari GKJW, yaitu yang tertulis dalam Roma pasal yang terakhir, pasal 16. Roma pasal 16, ayat 1 sampai ayat 16. Roma pasal 16, ayat 1 sampai ayat 16, saya bacakan untuk jemaat, demikian bunyinya. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Akila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakhis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan Tuhan, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Demikian saudara firman Tuhan yang
kita hayati, sungguh berbahagia, sukacita dan damai hatinya, hidupnya setiap orang yang suka mendengarkan dan memperhatikan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita tentunya ingat bahwa setidaknya beberapa kali atau mungkin ya agak sering lah kita menerima salam, menerima titipan salam dari orang lain. Coba sedikit mari sebentar kita ingat-ingat bagaimana perasaan saudara-saudara ketika menerima titipan salam itu. Lalu yang kedua, menurut saudara-saudara, apa anggapan orang yang titip salam itu tentang saudara? Kok sampai mereka atau dia titip salam kepada saudara dan saya? Apa anggapan mereka? Nah, ini bisa dijawab dengan dengan hal yang kedua ini, bahwa bukan hanya mereka yang kadang-kadang titip salam kepada kita, tetapi kita juga kadang-kadang atau mungkin bahkan agak sering atau mungkin kita memang suka titip salam kepada orang-orang tertentu melalui orang yang menemui kita. Bahkan jika orang yang kita temui di tempat lain, bukan tempat kita, ketika kita mau berpisah dengan dia, lalu dia tidak menitipkan salam melalui kita, lalu kita bertanya kepada orang yang akan kita tinggal itu, "Sampean gak titip salam ya?" Atau bahkan, "Sampean gak titip salam untuk sang mantan ya?" Walaupun mungkin ya sambil guyon begitu. Artinya titip salam itu sesuatu yang bukan sesuatu yang sepele. Nah, cuman yang menjadi pertanyaannya saudara-saudara, mengapa kita atau seseorang itu titip salam? Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Paulus dalam perikop surat yang kita baca pada sore hari ini, dia mengirimkan salam kepada banyak orang, untuk banyak orang. Setidaknya ketika saya hitung itu ada minimum 30 nama yang disebut oleh Paulus dalam satu perikop ini. Tetapi yang dikirimi salam bukan hanya 30 orang ini, lebih dari itu, banyak. Nah, salam yang dikirimkan oleh Paulus itu menunjukkan bahwa, mengindikasikan bahwa Paulus mengenal mereka, mengingat mereka dengan sangat baik. Saya tidak tahu apakah ada yang sama dengan saya, artinya mudah lupa dengan orang lain. Ketika saya membaca ini saya malu, Paulus mengingat mereka tetapi saya seringkali lupa dengan orang yang jangankan titip salam, berjumpa, ketemu saja sudah lupa. Saudara-saudara, salam yang dikirim oleh Paulus itu menunjukkan bahwa dia sangat menghargai mereka yang dikirimi atau yang dikirimi salam itu. Paulus bukan hanya menghargai mereka yang dekat, mempunyai relasi yang dekat sekali dengan dia, tetapi dia mengirimkan salam juga kepada orang lain yang berperan, yang ikut berperan dalam pelayanannya. Tetapi lebih dari itu, Paulus juga menghargai semua orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bahkan seakan-akan tidak punya peranan dalam pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Seperti yang disebut tadi, orang-orang yang bersama-sama dengan Hermas, Olimpas, bersama dengan Aristobulus dan Narkisus. Mereka juga dikirimi salam oleh Paulus. Penghargaan Paulus mestinya bukan hanya dengan mengirimkan salam untuk mereka. Penghargaan Paulus itu mestinya juga dinyatakan oleh Paulus ketika dia masih bersama-sama dengan mereka. Entah itu dalam
pekerjaan pelayanan pekerjaan Tuhan atau dalam kehidupan sehari-hari, penghargaan Paulus mestinya juga dinyatakan bagi mereka. Penghargaan Paulus itu tentunya menambah semangat iman mereka, menambah semangat pelayanan mereka, sebab yang dikirimi salam tadi termasuk juga orang-orang yang baru, artinya orang-orang Kristen baru. Seperti yang disebut oleh Paulus tadi itu, bahwa penghargaan Paulus itu membangkitkan semangat iman dan pelayanan mereka. Paulus menyebutnya mereka bekerja keras dalam Tuhan, mereka membanting tulang, bahkan mereka mempertaruhkan nyawanya untuk Paulus. Itu menunjukkan bahwa penghargaan Paulus benar-benar membangkitkan semangat iman dan spiritualitas mereka. Saudara-saudara, Paulus menghargai mereka baik ketika mereka bersama-sama maupun juga ketika mereka sudah tidak bersama-sama. Artinya Paulus dan mereka sudah berpisah. Dengan Paulus mengirimkan salam bagi mereka. Saya yakin ini nanti para pendeta yang dilepas, para wakil jemaat yang melepaskan pendeta yang selama ini melayani, mestinya ada penghargaan kepada pendeta yang akan dilepas. Enggak tahu penghargaannya apa. Saya yakin lebih dari sekedar salap. Ini saya bukan mengingatkan supaya nanti dihargailah. Wong tadi juga tidak ada yang pesan kepada saya kok. Tapi saya yakin akan diberikan, akan dilakukan. Mereka yang mendapatkan salam itu, yang mendapatkan salam dari Paulus itu, lebih-lebih yang namanya disebut oleh Paulus, tentu merasa bahagia dan sangat senang. Bahkan sangat mungkin mereka yang disebut namanya, yang mendapatkan salam dari Paulus itu, merasa terharu sekali karena mereka merasa dihargai sedemikian rupa oleh Sang Rasul Kristus. Dihargai oleh Sang Rasul. Saudara-saudara, para pendeta dan pejabat gereja GKJW yang lainnya, kita sebagai gembala atau sebagai pejabat gereja yang baik, bukan hanya mengenal domba-domba yang kita layani, bukan hanya mengenal warga jemaat yang kita layani, tetapi gembala atau pelayan yang baik adalah yang menghargai domba-dombanya, yang menghargai semua warga jemaat. Sebab semua dan setiap warga jemaat, setiap pribadi warga jemaat memang adalah sangat berharga. Mereka semua dan setiap warga jemaat, seperti keyakinan kita, mereka sudah ditebus oleh darah Kristus yang suci, mereka dicurai oleh Roh Kudus, mereka disayangi oleh Sang Bapa. Sehingga mereka sangat berharga. Sebagaimana mereka dan kita sangat berharga bagi Tuhan. Sehingga kita semuanya ditebus, dicurai oleh Roh Kudus, dan disayanginya. Hidup mereka sangat berharga, juga peran mereka, pendapat mereka sangat berharga. Bahkan yang berharga termasuk juga adalah kritikan mereka. Bahkan sekalipun kritikan itu mungkin sangat pedas. Tetapi bukankah yang pedas itu kadang-kadang kita butuhkan? Itu berharga. Oleh karena itu, mereka semua harus dihargai, siapapun mereka, adioswo atau di atasnya pemuda, antara pemuda dan adioswo itu mungkin ada yang menyebutnya itu warga kemampu atau warga produktif atau apa.
termasuk juga tentu anak-anak, pria dan wanita, baik yang kaya maupun yang miskin, yang berpendidikan tinggi maupun tidak, yang pintar berbicara maupun yang arang-arang ngomongnya, semuanya berharga, sangat berharga. Hidup mereka, peran mereka, pendapat mereka, termasuk bahkan pendapatnya bocah-bocah, tentu sangat berharga dan harus dihargai. Saudara-saudara, dengan menghargai mereka lah kita dihargai, tetapi yang lebih penting dari itu adalah dengan dihargai, mereka sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai gereja akan lebih dimungkinkan untuk bisa menjadi berkat Tuhan bagi semua ciptaan dan menjadi kemasyuran nama Tuhan. Amin. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Marilah dengan berdiri tegap, dengan hati yang mantap, kita mengungkapkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Saudara, mari kita menanggapi firman Tuhan tadi juga dengan nyanyian kita dari Kidung Jemaat nomor 370, bait yang pertama. Berjalan dengan juru selamatku, ya kemana juga aku mau mengikutnya. Tiba di negeri bakal ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara, dalam Pranata Gereja Kristen Jawi Wetan disebutkan bahwa penugasan pendeta di lingkungan Gereja Kristen Jawi Wetan diatur oleh Majelis Agung. Dalam sidang ke-117 tahun 2020, Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan yang dilaksanakan di Malang telah memutuskan bahwa Saudara Pendeta Puspo Garjito yang melayani Jemaat Simo Mulyo dipindah tugaskan melayani di Jemaat Gumuk Kembar. Saudara Pendeta Galuh Iria Kris Lumadio yang melayani Jemaat Tempurjo dipindah tugaskan melayani di Jemaat Simo Mulyo. Saudara Pendeta Dinastria Eklesia Agusta yang melayani Jemaat Waru dipindah tugaskan melayani Jemaat Tempurjo.
Saudara Pendeta Sasongko Wicaksono yang melayani Jemaat Sidomulyo dipindah tugaskan melayani di Jemaat Purwodadi. Saudara Pendeta Edi Cahyo Widodo yang melayani Jemaat Ampel Gading dipindah tugaskan melayani di Jemaat Ngawi. Saudara Pendeta Diki Agung Triatmojo yang melayani Jemaat Ranurejo dipindah tugaskan untuk studi lanjut S2. Saudara Pendeta Hardian Trias Morowadi yang melayani Jemaat Sukolilo dipindah tugaskan untuk studi lanjut S3. Saudara Pendeta Maria Teofani Widayat yang melayani Jemaat Donorojo dipindah tugaskan untuk studi lanjut S2. Pada hari ini kita akan melepaskan saudara kita dari tugas pelayanan di jemaat masing-masing selama ini. Untuk itu kami mengundang nama-nama pendeta yang sudah saya sebut tadi untuk berdiri di tempat yang sudah disiapkan. Saudara Pendeta Muso Wahyu Bimantoro yang melayani Jemaat Purwosari dipindah tugaskan sebagai sekretaris bidang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama ini saudara-saudara telah mengalami dan merasakan pelayanan dan pengabdian dari keempat tersebut. Maka sudah selayaknya jika sebelum meninggalkan jemaat, kita bersama-sama membawakan mereka dalam doa agar Tuhan sendiri yang akan memberi kekuatan dan kebijaksanaan kepada mereka dalam pelayanan selanjutnya. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita doakan saudara kita ini kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah ibadah ini, bersama kami menyerahkan para kekasih kami, rekan sepelayanan, yang sudah mengabdikan diri melayani jemaat Tuhan dalam memenuhi panggilan-Mu. Mereka sudah berupaya untuk berbuat dalam pelayanan sebaik mungkin, bersama-sama dengan majelis jemaat dan seluruh anggota warga jemaat. Namun kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah, tidak berdaya dan banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Karena itu kami menyerahkan seluruh pelayanan mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memanggil mereka, Tuhan juga yang akan melengkapi dan menyempurnakan setiap pelayanan yang sudah mereka lakukan di jemaat di mana mereka melayani masing-masing. Dan karena Majelis Agung telah memutuskan mereka akan dimutasikan ke jemaat yang baru, karena itu, biarlah Tuhan sendiri yang juga senantiasa terus akan campur tangan, semakin mendewasakan, menguatkan iman percaya mereka, dan kesungguhan mereka, ketaatan, kepatuhan mereka kepada Tuhan yang telah mengutus mereka. Inilah mereka dengan seluruh pergumulan dinamika bersama-sama dengan jemaat, dan biarlah itu menjadi bagian dari karya Tuhan untuk terus memberkati jemaat-jemaat yang akan ditinggalkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Di dalam kuasa Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Atas nama Majelis Agung, kami menyampaikan selamat dan terima kasih atas pelayanan yang sudah panjenengan lakukan selama ini di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat dan jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali.
Kita pujikan PKJ 182, Ku Utus Kau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tumbuh kembangnya jemaat merupakan karya Tuhan Yesus dengan perantaraan Roh Kudus yang juga melibatkan hamba-Nya. Gereja Kristen Jayawetan mengakui karya Tuhan itu. Dalam rangka mewujudkan rencana dan karya Tuhan atas nama jemaat-Nya, Sidang Majelis Agung ke-117 tahun 2020 di Malang telah memutuskan bahwa Saudara Pendeta Yunatan Susula Putra ditugaskan melayani Jemaat Purwosari. Saudara Pendeta Gresi Windy Kristiani ditugaskan melayani Jemaat Ranurejo. Saudara Pendeta Kristo Dian Patria ditugaskan melayani Jemaat Sidomulyo. Saudara Pendeta Yohanes Chandra Dwi Santoso ditugaskan melayani Jemaat Donorojo. Saudara Pendeta Agung Siswanto ditugaskan melayani Jemaat Sukolilo. Saudara Pendeta Puspo Garjito ditugaskan melayani Jemaat Gumuk Kembar. Saudara Pendeta Galuh Iria Krislumadyo ditugaskan melayani Jemaat Simomulyo. Saudara Pendeta Dinastria Eklesia Gusta ditugaskan melayani Jemaat Tempurjo. Saudara Pendeta Sasongko Wicaksono ditugaskan melayani Jemaat Purwodadi. Saudara Pendeta Edi Cahyo Widodo ditugaskan melayani Jemaat Ngawi. Sebagai pendeta GKJW, mereka sudah menyatakan kesediaannya untuk melayani jemaat-jemaat GKJW di mana saja. Untuk itu, kami mempersilahkan para pendeta mutasi untuk berdiri di tempat yang sudah disiapkan. Kepada kita sekalian akan dibacakan surat keputusan Majelis Agung Gereja Kristen Jayawetan oleh Sekretaris Umum Majelis Agung. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menjadi saksi atas pembacaan surat keputusan saudara-saudara kita pendeta yang akan dilantik ini. Surat keputusan nomor 462, 464, 465, 466, 467, garis miring Romawi 2, strip garis miring eskep garis miring 9, garis miring 2020, tentang mutasi Pendeta Galuh Iria Krislumadya dari Jemaat Tempurjo ke Jemaat Simomulyo, Pendeta Puspo Garjito dari Jemaat Simomulyo ke Jemaat Gumuk Kembar, Pendeta Sasongko Wicaksono dari Jemaat Sidomulyo ke Jemaat Purwodadi, Pendeta Edi Cahyo Widodo Suryo dari Jemaat Ampel Gading ke Jemaat Ngawi, dan Pendeta Agung Siswanto dari studi lanjut ke Jemaat Sukolilo. Pelayan harian Majelis Agung Gereja Kristen Jayawetan menimbang 1. Perlunya pengaturan pertenagaan di Gereja Kristen Jayawetan yang sesuai dengan program pembangunan jangka panjang GKJW. 2. Kesediaan Pendeta Galuh Iria Krislumadya untuk dimutasikan ke Jemaat Simomulyo, Pendeta Puspo Garjito untuk dimutasikan ke Jemaat Gumuk Kembar, Pendeta Sasongko Wicaksono untuk dimutasikan ke Jemaat Purwodadi, Pendeta Edi Cahyo Widodo Suryo untuk dimutasikan ke Jemaat Ngawi,
Pendeta Agung Siswanto untuk dimutasikan ke Jemaat Sukolilo. 3. Kesediaan Jemaat Simomulyo menerima Pendeta Galuh Iria Krislumatya. Jemaat Gumuk Kembar menerima Pendeta Puspo Garjito. Jemaat Purwodadi menerima Pendeta Sasongko Wicaksono. Jemaat Ngawi menerima Pendeta Edi Cahyo Widodo Suryo. Dan Jemaat Sukolilo menerima Pendeta Agung Siswanto. Sebagaimana terungkap dalam sidang ke-117 tahun 2020 Majelis Agung GKJW. Mengingat 1. Peranata GKJW tentang jabatan-jabatan khusus bab 2 pasal 7 ayat 1, 2, dan 4 tentang pemindahan pendeta. 2. Keputusan sidang ke-117 tahun 2020 Majelis Agung GKJW tentang mutasi Pendeta Galuh Iria Krislumatya ke Jemaat Simomulyo, Pendeta Puspo Garjito ke Jemaat Gumuk Kembar, Pendeta Sasongko Wicaksono ke Jemaat Purwodadi, Pendeta Edi Cahyo Widodo Suryo ke Jemaat Ngawi, Pendeta Agung Siswanto ke Jemaat Sukolilo. Memutuskan menetapkan mutasi Pendeta Galuh Iria Krislumatya dari Jemaat Tempurejo ke Jemaat Simomulyo, Pendeta Puspo Garjito dari Jemaat Simomulyo ke Jemaat Gumuk Kembar, Pendeta Sasongko Wicaksono dari Jemaat Simomulyo ke Jemaat Purwodadi, Pendeta Edi Cahyo Widodo Suryo dari Jemaat Ampel Gading ke Jemaat Ngawi, dan Pendeta Agung Siswanto dari Studi Lanjut ke Jemaat Sukolilo sejak tanggal 1 Oktober 2020. Pertama, BMA, BMD asal, BMD tujuan, jemaat asal, jemaat tujuan, dan yang bersangkutan melaksanakan keputusan ini sesuai tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. Kedua, surat keputusan ini akan ditinjau dan dibetulkan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruannya. Diterbitkan di Malang tanggal 17 September 2020, Pelayan Harian Majelis Agung, Ketua Pendeta Condro F. Garjito STH ditandatangani, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Budi Cahyono ditandatangani. Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang bersangkutan, 2 PMJ asal, 3 PMJ tujuan, 4 PMD asal, 5 PMD tujuan, 6 bendara Majelis Agung, 7 dana pensiun GKJW. Selanjutnya, surat keputusan nomor 448, 450, 451, 452, 453 garis miring Romawi 2 strip eskep garis miring 9 garis miring 2020 tentang penempatan Pendeta Dinastria Ecclesia Augusta di Jemaat Tempurejo, Pendeta Kristo Dean Patria di Jemaat Sidomulyo, Pendeta Gresi Windy Kristiani di Jemaat Ranurjo, Pendeta Yohanes Chandra Dwi Santoso di Jemaat Donorojo, Pendeta Yonatan Susula Putra di Jemaat Purwosari. Pelayan Harian Majelis Agung Gereja Kristen Jaya Wetan menimbang 1. Perlunya pengaturan pertenagaan di Gereja Kristen Jaya Wetan yang sesuai dengan program pembangunan jangka panjang GKJW. 2. Kesediaan Pendeta Dinastria Ecclesia Augusta, Saudara Pendeta Kristo Dean Patria, Pendeta Gresi Windy Kristiani, Pendeta Yohanes Chandra Dwi Santoso, dan Pendeta Yonatan Susula Putra untuk ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan GKJW. 3. Kesediaan Jemaat Tempurejo menerima Pendeta Dinastria Ecclesia Augusta, Jemaat Sidomulyo menerima Pendeta Kristo Dean Patria, Jemaat Ranurjo menerima Pendeta Gresi Windy Kristiani, Jemaat Donorojo menerima Pendeta Yohanes Chandra Dwi Santoso, dan Jemaat Purwosari menerima Pendeta Yonatan Susula Putra. Sebagaimana terungkap dalam sidang ke-117 tahun 2020 Majelis Agung GKJW. Mengingat 1. Peranata GKJW tentang jabatan-jabatan khusus bab 2 pasal 6 ayat 1, 2, 4, dan 7 tentang penugasan pendeta. 2. Keputusan sidang ke-117 tahun 2020 Majelis Agung GKJW tentang penempatan Pendeta Dinastria Ecclesia Augusta di Jemaat Tempurejo, Pendeta Kristo Dean Patria di Jemaat Sidomulyo,
Pendeta Gresi Windy Kristiani di Jemaat Ranurjo, Pendeta Yohanes Chandra Dwi Santoso di Jemaat Donorojo, dan Pendeta Yonatan Susula Putra di Jemaat Purwosari. Memutuskan menetapkan penempatan pendeta Dinastria Eklesia Agusta di Jemaat Tempurjo, Pendeta Kristo Dian Patria di Jemaat Sidomulyo, Pendeta Gresi Windy Kristiani di Jemaat Ranurjo, Pendeta Yohanes Chandra Dwi Santoso di Jemaat Donorojo, dan Pendeta Yonatan Susula Putra di Jemaat Purwosari sejak tanggal 1 Oktober 2020. Pertama, PMA, PMD asal, PMD tujuan, jemaat asal, jemaat tujuan, serta yang bersangkutan melaksanakan keputusan ini sesuai tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Kedua, surat keputusan ini akan ditinjau dan dibetulkan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruannya. Diterbitkan di Malang tanggal 17 September tahun 2020. Pelayan Harian Majelis Agung, Ketua Pendeta Condro F. Garjito STH ditandatangani, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Budi Cahyono ditandatangani. Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada 1 yang bersangkutan, 2 PMJ asal, 3 PMJ tujuan, 4 PMD asal, 5 PMD tujuan, 6 bendara Majelis Agung, dan 7 dana pensiun GKJW. Selanjutnya tentang surat keputusan nomor 429, 430, 444 garis miring Romawi 2 strip eskep garis miring 9 garis miring 2020 tentang mutasi Pendeta Hardian Trasmoro Adi, Pendeta Diki Agung Tratmojo, Pendeta Giovanni Widayat dari Jemaat Sukalilo, Ranurjo, dan Donorojo ke studi lanjut. Menimbang 1. Perlunya pengaturan pertenagaan di Gereja Kristen Jayawetan yang sesuai dengan program pembangunan jangka panjang GKJW. 2. Kesediaan Pendeta Hardian Trasmoro Adi, Pendeta Diki Agung Tratmojo, Pendeta Maria Teofani untuk studi lanjut. Mengingat 1. Ternata GKJW tentang jabatan-jabatan khusus bab 2 pasal 7 ayat 1E, pasal 3 dan pasal 4 tentang pemindahan pendeta. 2. Keputusan sidang ke-117 tahun 2020 Majelis Agung GKJW tentang studi lanjut Pendeta Hardian Trasmoro Adi, Pendeta Diki Agung Tratmojo, dan Pendeta Maria Teofani Widayat. Memutuskan menetapkan mutasi Pendeta Hardian Trasmoro Adi, Pendeta Diki Agung Tratmojo, Pendeta Maria Teofani Widayat dari Jemaat Sukolilo, Ranurjo, Donorojo ke studi lanjut sejak tanggal 6 September tahun 2020. Pertama, PMA, PMD asal, jemaat asal, dan yang bersangkutan melaksanakan keputusan ini sesuai tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. Kedua, surat keputusan ini akan ditinjau dan dibetulkan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruannya. Diterbitkan di Malang tanggal 4 September tahun 2020. Pelayan Harian Majelis Agung, Ketua Pendeta Condro F. Garjito STH ditandatangani, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Budi Cahyono ditandatangani. Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada 1 yang bersangkutan, 2 PMJ asal, 3 PMD se-GKJW, 4 bendara Majelis Agung, dan 5 dana pensiun GKJW. Terakhir, surat keputusan nomor 482 garis miring Romawi 2 strip eskep garis miring 9 garis miring 2020 tentang mutasi Pendeta Musa Wahyu Bimantoro dari Jemaat Purwosari ke kantor Majelis Agung. Pelayan Harian Majelis Agung Gereja Kristen Jayawetan menimbang 1. Perlunya pengaturan pertenagaan di Gereja Kristen Jayawetan yang sesuai dengan program pembangunan jangka panjang GKJW. 2. Kesediaan Pendeta Musa Wahyu Bimantoro untuk dimutasikan ke kantor MA.
mengingat 1. Peranata GKJW tentang jabatan-jabatan khusus bab 2 pasal 7 ayat 1, 3, dan 4 tentang pendeta. 2. Keputusan sidang ke-117 20 Majelis GKJW tentang mutasi pendeta Muso Wahyu Bimantoro ke kantor Majelis Agung. Memutuskan menetapkan mutasi pendeta Muso Wahyu Bimantoro dari Jemaat Rosari ke kantor Majelis Agung dalam jabatannya sebagai Sekretaris Bidang Persekutuan penuh waktu sejak tanggal 1 Oktober 2020. Pertama, BHMA, BMT 4, Jemaat Rosari dan yang bersangkutan melaksanakan keputusan ini sesuai tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. Kedua, surat keputusan ini akan ditinjau dan dibetulkan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruannya. Diterbitkan di Malang tanggal 21 September tahun 2020. Pelayan Harian Majelis Agung, Ketua Pendeta Condro F. Garjito STH ditandatangani, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Budi Cahyono ditandatangani. Kutipan surat ini disampaikan kepada 1. Pendeta Muso Wahyu Bimantoro, 2. PMJ Purwosari, 3. PMD se-GKJW, 4. Anggota PMA, 5. Bendahara Majelis Agung, dan 6. Dana pensiun GKJW. Selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta adalah seorang manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Oleh sebab itu, sebelum mereka mengawali tugas pelayanannya di jemaat masing-masing, marilah kita serahkan kepada Tuhan dalam doa dan memohonkan berkat bagi mereka agar dalam melaksanakan tugas dan pelayanan gerejawi yang mereka lakukan senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Sebelum kita membawakan di dalam doa, marilah kita saling mengungkapkan pengakuan dan janji di hadapan Tuhan sendiri. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Saudara pendeta mutasi, apakah saudara-saudara bersedia menjalankan tugas serta kewajiban selaku pendeta Gereja Kristen Jaya-Wetan di tengah jemaat Tuhan sebagaimana layaknya Tuhan sendiri yang berkarya? Bagaimana jawab saudara-saudara pendeta? Apakah bersedia? Saudara para pendeta mutasi dan perwakilan majelis jemaat, apakah saudara bersedia saling mendukung dan bekerja sama dalam jiwa dan semangat persekutuan dan saling mengasihi dalam pelayanan berlandaskan kasih Kristus? Bagaimana jawab saudara-saudara para pendeta mutasi dan perwakilan majelis jemaat? Apakah bersedia? Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara bersedia digembalakan oleh para pendeta tersebut dalam kehidupan sehari-hari demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana jawab saudara-saudara warga jemaat, apakah bersedia? Saudara para pendeta mutasi, saudara telah mendengar sendiri kesediaan para penatua, diaken, dan warga jemaat melalui perwakilan yang hadir pada saat ini. Hendaknya saudara jangan mengecewakan mereka. Gembalakanlah mereka sebagaimana Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya satu persatu. Layanilah mereka dengan sukacita dan hati yang tulus, agar kemuliaan Tuhan Yesus Kristus senantiasa semakin nyata di dalam kehidupan umat-Nya. Dan kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menguatkan hatimu di dalam segala hal. Kita bersama memujikan Kidung Jemaat 320, bait yang pertama. Sementara ini dipujikan, kami mengundang teman PLH dan pelayan ibadah untuk berdiri di kiri kanan saya.
Mari kita serahkan saudara kita ini di dalam doa. Bapa di dalam surga, inilah para hamba-Mu yang menyediakan diri melayani Tuhan melalui penghayatan panggilan Tuhan dalam diri mereka masing-masing. Majelis Agung dalam sidangnya telah memutuskan saudara-saudara kami ini untuk mutasi melayani di jemaat yang baru. Kami sadar Tuhan bahwa kami manusia yang lemah, banyak kekurangan dan tidak sempurna. Karena itu kami tetap memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan, menyertai para hamba-Mu ini di dalam mereka melaksanakan tugas di tempat yang baru. Sebagaimana Tuhan sudah mengajarkan melalui firman-Mu untuk boleh saling menghargai seluruh umat milik Tuhan, sebab Tuhan juga menghargai mereka. Maka sertailah dan kuasailah mereka di dalam hidupnya bersama dengan keluarga yang menopang dalam pelayanannya. Mampukan mereka untuk bisa bekerja sama dan bersama-sama bekerja dengan seluruh majelis jemaat dan warga jemaat yang hendak dilayani, supaya mereka mampu memuliakan dan meluhurkan nama Tuhan. Karena itu bersama-sama kami memohon kekuatan dan berkat-Mu. Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih karunia, Roh Kudus sumber segala hikmat dan kebijaksanaan, menyertai hidup dan pelayanan saudara-saudara. Amin. Kami persilakan untuk berdiri. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Akan dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan surat penetapan oleh Sekretaris Umum. Gereja Kristen Jaya Wetan Majelis Agung, surat pelantikan pendeta nomor 483, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, dan 492, garis miring Romawi 2 strip SPP, garis miring 9 garis miring 2020. Majelis Agung Gereja Kristen Jaya Wetan berdasarkan surat keputusannya nomor 448, 450, 451, 452, 453, 462, 464, 465, 466, dan 467, garis miring Romawi 2, strip SKEP, garis miring 9, garis miring 2020, tanggal 17 September 2020, maka dalam kebaktiannya di kantor Majelis Agung pada tanggal 21 September 2020 telah melantik pendeta Dinastria Ecclesia Augusta, Kristodian Patria, Gresi Windy Kristiani, Yohanes Chandra Dwi Santoso, Susula Putra, Ria Kris Lumadia, Puspo Garjito, Sasongko Wicaksono, Edi Cahyo Widodo Suryo, dan Agung Siswanto menjadi pendeta Gereja Kristen Jaya Wetan di Tempurjo, Sidomulyo, Ranurjo, Donorejo, Purwosari, Simomulyo, Gumuk Kembar, Purwodadi, Ngawi, dan Sukolilo. Yang bersangkutan telah berjanji akan setia menjalankan kewajibannya selaku gembala, pemimpin dan pemuka gereja sesuai dengan yang tercantum dalam tata dan pranata Gereja Kristen Jaya Wetan serta peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan. Akan ditandatangani oleh Wakil Lembaga Tempat Bertugas GKJ Jemaat Tujuan. Lalu atas nama Majelis Agung Gereja Kristen Jaya Wetan yang melantik Pendeta Condro F. Garjito, Ketua Majelis Agung, dan terakhir tanda tangan oleh yang dilantik. Saya persilakan untuk yang pertama Pendeta Puspo Garjito dan wakil dari GKJW Jemaat
gumuk kembar.
Saya persilakan Pendeta Galuh Iria Krislumatia dan wakil dari GKJW Jemaat Simo Mulyo. Sekaligus nama. Sepisan malih, Pak. Atur nuwun. Saya persilakan Pendeta Yohanes Chandra Dwi Santoso dan wakil dari GKJW Jemaat Donorojo. Sekaligus nama. Nggih, monggo. Sepisan malih. Atur nuwun. Saya persilakan Pendeta Yunatan Susula Putra dan wakil dari GKJW Jemaat Purwosari. Pendeta Kristo Dean Patria dan wakil dari GKJW Jemaat Sido Mulyo.
Dilanjutkan dengan simbolik lambang pelayanan. Para pendeta yang dikasihi Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu dengan segala kekayaannya, dengan segala hikmat hendaknya saling menegur, menasihati satu dengan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan kidung puji. Bersyukurlah kepada Tuhan di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan, beritakanlah ini dengan penuh sukacita. Kepadaku telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lakukanlah dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Inilah cawan pengucapan syukur berkat persekutuan dengan darah Kristus yang sudah dicurahkan dan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan. Layanilah jemaat Tuhan dengan penuh sukacita. Majelis Agung Gereja Kristen Jayawetan dalam sidangnya ke-117 tahun 2020 telah menetapkan saudara untuk melayani. Selamat melayani Tuhan berkati. Pendeta Sasongko Wicaksono, selamat melayani Tuhan berkati. Pendeta Besi Windy, selamat melayani Tuhan berkati. Kristus Dean Patria, selamat melayani Tuhan berkati. Pendeta Evi Cayo Widodo, selamat melayani Tuhan berkati. Pendeta Yunatan Susula, selamat melayani Tuhan berkati. Pendeta Galuh Wirya Trisnuma
dan mulia itu. Saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Sang Kepala Gereja, kami sungguh bersyukur kepadamu karena sudah dan sungguh nyata karyamu atas kami, juga bimbingan dan petunjukmu, karya Roh Kudusmu menyemangati kami dalam kami melakukan tugas pelayanan. Kami bersyukur atas karya Tuhan yang terus nyata menjadikan GKJW begitu dinamis dalam kehidupan dan pelayanannya. Kami bersyukur atas para hamba Tuhan, para pendeta GKJW yang telah diutus, ditetapkan, dan menyediakan diri untuk mengalami penataan kembali tugas-tugas mereka, baik di jemaat yang baru maupun di tempat studi mereka. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas semuanya. Kami bersyukur sebab dengan itu karya Tuhan akan semakin ditingkatkan di GKJW dan bahkan bagi bangsa kami. Kami bersyukur karena dengan begitu GKJW bisa semakin nyata terlibat dalam kehidupan bangsa dan negara kami, dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat negeri kami. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pemerintah kami yang terus berjuang untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, sehat lahir dan batin. Kami memohon Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, khususnya pada saat ini dalam menghentikan penyebaran COVID-19. Tuhan, Engkau kiranya memberkati, membimbing semua para pemimpin negeri kami, tokoh masyarakat, memberikan kewibawaan kepada mereka, sehingga seluruh rakyat negeri kami dengan sukarela dan sukacita patuh kepada aturan pemerintah, khususnya dalam bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19. Begitu pula kami memohon Tuhan memberkati para tenaga medis dalam pekerjaan mereka merawat para pasien COVID-19, lebih-lebih para petugas pemakaman korban COVID-19. Oh Tuhan, teguhkanlah hati mereka, berkatilah mereka, jagailah mereka, juga keluarga mereka, sehingga mereka dengan yakin, dengan tetap semangat melakukan tugas pelayanan mereka. Ya Bapa, kami mensyukuri semua yang sudah Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan, Tuhan berikan untuk kami. Kami mensyukuri semuanya dengan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami dan menyucikannya untuk menjadi berkat Tuhan bagi gereja GKJW, baik di lingkup jemaat, majelis daerah maupun majelis agung. Kami juga mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan saudara-saudara kami yang sudah dilantik dan ditetapkan untuk melakukan tugas baru. Kiranya Tuhan juga yang berkenan memberkati mereka dengan hikmat, dengan kesehatan dan kekuatan yang cukup, yang stabil, sehingga mereka dengan semangat, dengan lancar dan leluasa melakukan tugas panggilan Tuhan, melayani jemaat, melakukan tugas studi mereka. Terima kasih Bapa. Dan ketika nanti kami selesai melakukan ibadah ini, kembali ke tempat tinggal kami masing-masing, kami yakin Bapa pasti tetap akan bersama dengan kami, melindungi, menuntun, dan memberkati kami, sehingga perjalanan kami akan kami tempuh dengan selamat, aman, damai, dan sejahtera, bahkan bahagia, sampai tiba di tempat kami masing-masing. Dalam proses boyongan masing-masing, para pendeta kami yakin Tuhan tetap berkarya dan berkarunia. Inilah Tuhan doa
ucapan syukur dan permohonan kami, semuanya kami serahkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kami memohon jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara, pulanglah dengan sukacita, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, sukacita tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai dan memberkati saudara sekalian. Kidung Jemaat 415, bait yang pertama kita nyanyikan bersama-sama. Semuanya sekarang ini sampai kapanpun di sini dan dimanapun juga. Amin. Demikian jemaat kasih Tuhan, ibadah pelepasan, pelantikan, demikian juga penempatan pendeta Tasi tahun 2020. Sejenak kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari pelayan harian Majelis Agung yang pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Retnosari selaku Wakil Ketua Pelayanan Harian Majelis Agung. Katuran. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Selamat sore Bapak Ibu. Mewakili pelayan harian Majelis Agung, yang pertama kami mengucapkan sugeng rawuh pada panjenengan semua kloter yang kedua ini yang telah memenuhi undangan dari PHMA untuk acara lepas lantik pendeta putusan sidang Majelis Agung ke-117 tahun 2020. Ya, pada saat ini memang berbeda dengan masa-masa sebelumnya,
di mana lepas lantik pendeta itu selalu dilakukan di tengah-tengah jemaat. Tetapi kali ini karena COVID-19 menjadikan apa yang biasanya terjadi di jemaat itu ya menjadi tidak biasa, tidak bisa kita lakukan dan dilakukan di kantor Majelis Agung. Dan peristiwa yang seperti ini itu yang ketiga kalinya. Jadi bukan momen ini saja berada di tempat ini. Yang pertama itu ketika teman-teman pendeta yang tersisa dari putusan sidang Majelis Agung ke-118 tahun tahun 2019 karena pandemi COVID terpaksa tidak bisa, sehingga lalu dilaksanakan di tempat ini, dan itu hal yang baru bagi kita semua. Begitu juga dengan tahbisan pendeta di tahun 2020 ini juga dilaksanakan di tempat ini, di kantor Majelis Agung. Dan yang ketiga adalah yang sekarang ini kita lakukan untuk lepas lantik pendeta. Terjadi 2 gelombang. Jadi karena memang kami melakukan protokol kesehatan sehingga harus dibagi 2 gelombang begitu, dan penjenengan pas yang di gelombang yang terakhir, yang sore hari. Ya, pada kesempatan ini pelayan harian Majelis Agung, yang pertama kami mengucapkan selamat melayani untuk rekan-rekan pendeta yang ditugaskan untuk melayani di jemaat yang baru. Proses belajar mengenal, saya kira ini lebih sulit daripada sebelum ada pandemi COVID, karena pembatasan perjumpaan itu sangat membatasi bagi pendeta untuk lebih cepat mengenal situasi, kondisi, dan juga warga jemaatnya. Itu kami paham, karena saya sendiri juga mengalami hal yang sama. Tetapi apapun itu, tantangan itu, sebagaimana yang tadi dikhotbahkan oleh Direktur IPTH Balewiyoto, ya kami berharap rekan-rekan pendeta terus menjalankan tugas pelayanan di jemaat masing-masing dengan sungguh-sungguh dan saling menghargai satu dengan yang lain. Begitu juga kami menyampaikan pada rekan-rekan pendeta yang saat ini juga ditugaskan untuk studi lanjut. Pak Pendeta Hardian, Pak Pendeta Diki, Ibu Pendeta Maria Teofani yang ditugaskan untuk studi lanjut. Kami menyampaikan selamat studi, semoga lancar semuanya meskipun proses belajar juga menjadi berbeda dengan sebelumnya. Tapi semoga Tuhan memberikan hikmat pada panjenengan semua untuk melakukan tugas studi lanjut ini. Begitu juga ada rekan pendeta yang dalam tugas-tugas khusus. Ada Pak Pendeta Muso yang tadi dilepas untuk memangku tugas yang baru sebagai Sekretaris Bidang Persekutuan. Pelayan harian Majelis Agung akan menata lebih lanjut untuk pelantikan sekbid yang baru. Jadi ada Pak Pendeta Muso, Bu Pendeta Niki, Bu Pendeta Sarwindra. Ini yang akan dilantik sebagai sekbid penuh waktu di kantor Majelis Agung. Nanti akan dilaksanakan di waktu yang berbeda. Tentu kami juga mengucapkan selamat bertugas di
tugas yang baru. Berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih tentu kepada jemaat yang melepaskan para pendetanya, baik itu untuk mutasi maupun untuk studi lanjut. Panjenengan sudah bersama-sama bekerja sama dengan pendeta yang ditugaskan di tempat panjenengan masing-masing sampai para pendeta ini finish melakukan tugasnya di jemaat panjenengan masing-masing. Kita bersyukur untuk semua itu, karena faktanya kadang ada pendeta itu sing finish iku gak enak. Tetapi panjenengan semua sudah bekerja sama dengan pendeta yang ditempatkan sehingga para pendeta ini juga bisa menyelesaikan tugas di jemaat panjenengan dengan sukacita, dengan baik. Itu yang kami bersyukur untuk pengalaman yang panjenengan berikan pada teman-teman pendeta. Nah, begitu juga bagi jemaat-jemaat yang saat ini menerima para pendeta yang baru ditempatkan di jemaat panjenengan masing-masing. Kami juga berharap suasana pelayanan bisa dibangun bersama-sama dengan baik, saling menghargai, saling belajar satu dengan yang lain, karena pendeta pun juga meskipun ditempatkan di jemaat juga harus belajar. Jadi meskipun tidak studi lanjut niku nggih sinau. Kalau Pak Hardian, Pak Diki, Bu Maria ini belajar buku-buku kuliah. Nah, kita yang ditempatkan di jemaat itu belajar dengan jemaat. Semoga pelayanan itu menjadi berkat. Nah, mengakhiri sambutan dari pelayan harian Majelis Agung saat ini, kalau saya memperhatikan bagaimana kita dalam 3 event ini bersama-sama dilakukan pentahbisan pendeta, lepas lantik, pengutusan pendeta di kantor Majelis Agung, disadari atau tidak itu menjadikan kita kembali pada semangat penghayatan tentang jati diri kita sebagai pendeta, bahwa kita adalah pendeta Gereja Kristen Jawi Wetan. Kita dilepas, dilantik, kita ditahbiskan di sini adalah sebagai pendeta Gereja Kristen Jawi Wetan yang membawa misi untuk melayani, menumbuh kembangkan persekutuan di jemaat yang dipercayakan kepada kita semua. Semoga situasi seperti ini mengembalikan juga semangat kita menghayati timbalan kita sebagai pendeta Gereja Kristen Jawi Wetan. Makaten yang bisa saya aturkan pada panjenengan semua, selesai dari pertemuan ini kita akan bersama-sama untuk dahar. Mohon maaf tidak bisa prasmanan, tapi pakai kotak makanan tentu tidak nyaman, gelem gak gelem ya sak mono kan ngaten. Prasmanan itu kita bisa dengan bebas, dengan gaya bisa bersama-sama, tetapi karena pandemi Covid ini menjadikan kita lebih memperhatikan untuk keamanan kesehatan kita bersama. Terus nyuwun pangapunten kalau dalam konsumsi ini tidak menyenangkan ngaten nggih, tidak melegakan bagi panjenengan. Nah, selesainya ini kami juga ngaturi sugeng kondur untuk panjenengan semua. Semoga semuanya sampai di rumah dengan selamat dan juga sehat.
Nuwun.